Halo, saya Super Marifin dan ini adalah 5 salah kaprah tentang fotografer profesional. Salah kaprah yang pertama adalah karya fotografer profesional itu harus bagus. Perlu kalian tahu bahwa yang namanya fotografi itu adalah karya seni, dan karya seni itu memiliki taste yang berbeda pada setiap orang. Ada yang si orang ini suka dengan karya fotografer A, dan ada juga yang kurang suka dengan karya fotografer A ini. Jadi itu adalah sesuatu hal yang tidak bisa dipukul rata. Terus juga istilah karya fotografer profesional itu harus bagus itu juga kurang tepat. Yang tepat adalah karya fotografer profesional itu haruslah bisa menghasilkan uang. Itu yang paling penting, karena kan arti kata fotografer profesional itu kan profesi, yang artinya fotografer itu memiliki penghasilan dari fotografi gitu, menjual jasa fotografi. Dan itulah kenapa sebagus apapun karyanya, kalau tidak menghasilkan uang ya akan percuma gitu. Kalau kalian lihat hasil karya ini adalah karya fotografer terkenal untuk campaign Giorgio Armani. Untuk mata orang awam akan bilang bahwa fotonya kok ngeblur ya, fotonya kok hitam putih yang nggak ada warnanya. Bukannya foto produk itu harus ada warnanya untuk biar orang tahu ini warnanya apa sehingga bisa memutuskan beli atau enggak. Dan itulah yang bisa mematahkan bahwa karya fotografer profesional itu harus bagus, karena tidak semua orang itu memiliki selera yang sama. Di luar negeri itu menghargai karya fotografer ini, bahkan dia dibayar itu jutaan dolar untuk memotret kampanye dari Giorgio Armani ini. Bisa aja kan kata orang ini bagus, kata orang ini enggak. Tapi yang paling penting adalah si fotografer itu bisa menghasilkan uang dari karya fotografinya, dan itu adalah yang paling penting. Salah kaprah nomor 2 adalah fotografer profesional itu pasti punya kamera dan lensa yang mahal. Belum tentu juga, karena banyak juga kok fotografer yang masih pakai kamera entry level tapi bisa menghasilkan uang dan menghasilkan foto yang bagus hanya dengan lensa fix atau lensa kit gitu. Jadi yang paling penting juga bukan kamera atau lensa yang mahal, tapi skill dan pengalamannya. Banyak juga teman-teman saya fotografer yang amatir atau yang hobi memiliki kamera dan lensa yang lebih mahal, pakai 5D Mark IV, pakai lensa 2470 f2.8 dan harganya 20 juta ke atas. Itu kan adalah barang kamera dan lensa yang mahal, tapi mereka bukan fotografer profesional. Mereka adalah orang-orang yang bekerja di bidang yang lain tapi memiliki hobi fotografi gitu. Karena kalau fotografer profesional itu akan selalu hitung-hitungan pada saat membeli alat. Kalau saya beli kamera ini, berapa lama sampai saya balik modal? Berapa job yang saya harus kejar buat ini balik modal? Itu yang menjadi alasan kenapa fotografer profesional itu alatnya itu jam terbangnya tinggi, karena dia akan menggunakan kamera dan lensanya dan alat-alat yang lainnya itu sampai rusak gitu, karena supaya cepat balik modalnya kan gitu yang paling penting. Sekarang kalau baru motret beberapa kali terus pengen ganti, ya nanti lambat laun akan ngerusak bisnis sendiri gitu. Jadi nggak harus fotografer profesional itu punya kamera dan lensa yang mahal. Yang penting adalah bagaimana bisa mereka itu menghasilkan hasil yang terbaik menurut mereka dan bisa menghasilkan uang gitu. Terus salah kaprah nomor 3 adalah fotografer profesional itu bisa semua genre. Kita analogikan seperti ini ya, ada dokter umum dan ada dokter spesialis. Ada juga fotografer yang umum yang bisa mungkin semua genre, dan ada juga yang spesialis, hanya bisa potret atau hanya bisa wedding, hanya bisa maternity. Dia tidak akan mengambil job untuk genre fotografi yang lain. Itu juga sama, tapi tidak selalu harus bisa semua genre. Kalau di Indonesia itu paradigma atau pendapat orang tuh seperti itu biasanya. Jadi kita harus bisa foto produk, harus juga bisa foto keluarga. Kalau kalian melamar kerja ke studio foto itu pasti harus bisa semua genre gitu. Tapi kalau di luar negeri itu biasanya si fotografer itu dikenal dengan dia fotografer genre apa. Misalkan dia genrenya genre potret, maka orang yang memiliki brand atau ingin memotret potret itu akan ke fotografer tersebut. Kalau untuk wedding, maka akan ke fotografer yang lain. Tidak akan meminta fotografer yang spesialis di potret ini untuk diminta memotret wedding, karena itu nanti hasilnya akan berantakan, karena alat-alat yang dia punya itu ya sudah jelas untuk memotret potret gitu di situ. Jadi berbeda dengan di kita, kalau di Indonesia itu fotografer itu dianggapnya itu bisa semuanya, kan cuma motret doang. Itu pemikiran orang-orang di sini tuh seperti itu. Padahal saya juga fotografer profesional, tapi saya tidak bisa foto newborn, saya nggak bisa foto bayi yang baru lahir. Kenapa? Karena itu butuh kemampuan khusus untuk memposekan bagaimana si bayinya nanti
tidak terluka atau nyaman gitu saat dipotret. Kalau motretnya doang sih gampang, tapi kan kita harus tetap mengarahkan posenya, propertinya juga harus bersih, harus steril, dan itulah hal-hal yang tidak gampang gitu untuk dilakukan. Jadi seperti itu, anggapan bahwa fotografer itu semua genre itu tidak tepat. Mungkin bisa beberapa genre, tapi tidak semuanya gitu, seperti itu. Sebelum kita lanjut ke salah kaprah yang keempat, silakan klik tombol subscribe itu dan aktifkan notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya, dan follow Instagram saya di @yusufmauliarifin supaya kalian bisa menghubungi saya langsung melalui direct message. Terus yang keempat adalah punya kamera dan lensa kit aja udah bisa jadi fotografer profesional. Nah, di sini akan saya bahas tentang begini. Jadi ada orang yang pekerjaannya itu bukan fotografer profesional tapi punya kamera, dan saat ada keluarganya yang meminta dia untuk memotret nikahan atau ulang tahun atau misalkan hitanan, itu dia memotret. Tapi dia bukan fotografer profesional sebetulnya, dia hanyalah fotografer hobi yang dibayar untuk mendokumentasikan acara tersebut. Itu berbeda. Jadi penghasilannya itu bukan dari fotografi. Ada juga mahasiswa yang masih kuliah, itu juga sering ada yang seperti itu. Nah, apa yang membedakan antara fotografer yang tadi dengan yang profesional itu adalah di pengalaman. Setiap orang bisa punya kamera, setiap orang bisa nonton di YouTube skill fotografi basic bagaimana cara memotret, itu bisa semua orang. Tapi tidak semua orang bisa punya pengalaman, dan pengalaman itu butuh waktu. Tidak semua orang bisa mendapatkan pengalaman secara instan gitu, nggak bisa kayak dipelajari sebentar, itu nggak bisa. Pengalaman itu butuh waktu, bisa berbulan-bulan dan bisa bertahun-tahun gitu. Makanya kalau fotografer di luar negeri itu biasanya sebelum dia berani membuka jasa menjadi seorang fotografer profesional, itu dia akan magang, atau dia akan ikut dulu ke fotografer yang sudah lebih lama gitu, atau fotografer yang profesional yang terkenal, itu untuk mendapatkan pengalamannya. Ada yang dibayar, ada juga yang enggak. Nah, kalau di kita itu kadang saya punya kamera nih, saya buka jasa aja, padahal dia belum punya pengalamannya. Dan itulah yang sangat penting, dan itulah yang bisa membuat kesalahan terjadi secara fatal. Bagaimana banyak kasus di mana fotografer yang di-hire untuk wedding itu bilang filenya hilang atau hasilnya tidak memuaskan dan lain sebagainya. Dan itulah yang kadang bikin fotografer profesional itu jadi repot gitu. Jadi orang-orang yang seperti ini, fotografer amatir ini yang punya kamera dan lensa tapi tidak punya pengalaman, berani membuka jasa foto, membanting harga dengan murah, dan ujung-ujungnya bikin klien kecewa gitu. Seperti itu. Kadang kan ya kita juga jadi risih ya, maksudnya bukan berarti itu nggak boleh ya, silakan aja kan, itu mah hak klien bagaimana bisa mereka selektif memilih fotografer yang untuk acara mereka gitu. Tapi dengan maraknya orang-orang seperti ini yang tidak punya pengalaman tapi berani membuka dan lalu mementing harga, yaitu kadang kasihan juga fotografer yang profesional yang sudah berjalan tahunan gitu, bisa bisnisnya itu menjadi terganggu karena orang-orang seperti ini. Terus salah kaprah nomor 5 adalah fotografer profesional itu pasti punya studio foto. Nah, ini juga tidak tepat karena banyak juga fotografer itu hanya base campnya itu di rumah. Jadi mereka di rumah, mereka punya foto galerinya di rumah, jadi sampel-sampel album atau fotonya itu di ruang tamu. Jadi kalau ada WO atau ada orang ke rumah itu, mereka bisa langsung mempresentasikan hasil portofolio mereka seperti apa. Tidak harus punya studio foto sebetulnya. Dan kalau untuk yang punya studio foto, biasanya mereka itu basicnya ingin mengejar omset setiap hari. Karena kalau untuk job wedding atau acara-acara tertentu itu kan tidak ada setiap hari kan. Jadi mereka mau nggak mau kan harus menunggu saat ada job itu baru dapat duit. Nah, sedangkan untuk fotografer yang memang memiliki studio foto itu biasanya ingin mendapatkan pemasukan setiap hari dari jualan frame atau mungkin dari pas foto, dari cetak foto, dari foto studio. Jadi seperti itu. Nah, perbedaannya di situ. Tapi tidak semua fotografer profesional itu memiliki studio foto, karena ada juga beberapa yang nggak punya. Tapi itu tidak jadi masalah karena biasanya untuk fotografer profesional yang tidak punya studio itu dia tidak harus ada pengeluaran per hari atau tidak ada biaya operasional, harus sewa ruko, harus bayar pegawai dan lain sebagainya gitu. Jadi biaya operasional dia itu akan lebih murah dibandingkan dengan fotografer yang memiliki studio gitu. Kadang jadinya suka nggak fokus juga. Kadang kalau ada job, fotografer itu pergi keluar, studionya tutup, dan itu sering banget kayak gitu. Tapi untuk saat ini klien itu akan lebih percaya dengan fotografer yang memiliki studio foto karena tempatnya tuh kelihatan gitu, jelas, profesional, terus juga bisa datang kapanpun saat memang ingin melihat atau menanyakan paket-paket weddingnya itu seperti apa. Nah, berbeda kalau di rumahan kan kita nggak tahu ya apakah itu ngontrak rumahnya, apakah milik pribadi, sehingga takutnya pada saat kesana terus orangnya udah nggak ada. Karena ada beberapa kali
hal yang kurang baik ya saat itu oknum fotografer di daerah sini dia ngambil job dari beberapa WO, diambilin DP-nya, dia foto, tapi pada saat sudah foto dia kabur gitu. Jadi sampai saat ini kelanjutannya nggak ada, dia pergi keluar kota, kabur keluar kota, dan yang kerepotan itu kan WO-nya kan yang bertanggung jawab kepada si pengantin gitu kan. Pengantinnya menanyakan hasil fotonya, si fotografernya kabur gitu kan, kliennya nggak jelas apakah ada atau enggak gitu kan, seperti itu. Jadi ya memang disarankan saat ini kalau memang ingin menjadi fotografer profesional, kalian setidaknya harus punya tempat di pinggir jalan atau berbentuk ruko sehingga bisa meyakinkan klien kalian gitu. Dan bagaimana pendapat kalian? Apakah ada salah kaprah yang lain yang tidak saya sebutkan di sini tentang fotografer profesional? Silahkan ketikkan di kolom komentar, dan saya Supem Arifin, like, comment, dan subscribe, dan sampai jumpa.